10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dalam ibadah El Shaddai Kids bersama saya Kak Lulu, Kak Desi, Kak Kris, dan Kak Carlos. Sebelum kita mulai ibadah, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita mulai ibadah sekolah minggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang dalam kehidupan kami seminggu lamanya. Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami, berkati hati kami, berkati pendengaran kami. Roh Kudus tolong kami agar kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman siap memuji Tuhan? Siap dong kakak. Kita angkat lagu Kasih KSI. Ayo semua bergerak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih.
kakak. Lebih serius lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Ayo semua berkaya buat Tuhan. Aku berani tampil beda. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Wow. Nah, teman-teman silakan duduk. Ya semua, kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita membuka hati kita. Kita mau dengan segenap hati kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Menaikkan penyembahan kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Ku cinta Kau ya Bapa. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Roh Kudus. Selamanya ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Manis lembut Kau bentuk hatiku. Mari sama katakan, ku rindu Kau. Ku rindu Kau ya Bapa.
kami rindu Tuhan. Menyaku rindu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Manis lembut kau bentuk hatiku, dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Manis lembut kau bentuk hatiku. Mari teman-teman, dengan senap hati kami Tuhan, dengan senap hati kami Tuhan. Yes Lord. Amin. Biarlah manis Tuhan dan lembut kau bentuk, yes, hati kami Tuhan. Yes. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, amin Tuhan, dengan segenap jiwaku. Manis lembut kau bentuk hatiku. Mari sama-sama katakan, dengan senap hatiku, dengan segenap jiwaku. Manis lembut kau bentuk hati kami, hatiku, dengan senap hati, hatiku, dengan senap jiwaku. Manis lembut kau bentuk hatiku. Manis dan lembut, manis lembut kau bentuk hatiku. Mari katakan, manis lembut kau bentuk hatiku. Haleluya Tuhan. Mari teman-teman semua, kita lipat tangan, tutup mata kita. Kita mau berdoa, kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sikap hati yang sungguh-sungguh teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menikmati Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan Kau memberkati setiap firman, sehingga itu tertanam dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati firman ini Tuhan menjadi penopang kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan, terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangannya dong. Buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Angkat tangannya. Ayo,
Minggu lalu Kakak Nela cerita tentang apa? Ya, minggu lalu kita bicara tentang apa? Bagaimana kita membawa korban yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu sejak kecil harus belajar untuk memberi. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, tapi ingat motivasinya tidak boleh, oh oke Tuhan saya mau memberi tapi Tuhan berkati saya ya. Tidak boleh, kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Nah adik-adik sekolah minggu, siapa yang masih ingat ketika Tuhan memanggil Bapak Abraham? Ya, waktu Tuhan memanggil Bapak Abraham, kan Tuhan punya janji kepada Bapak Abraham. Nah sekarang mari kita buka dalam kitab Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Oke, yang punya Alkitabnya baca yang keras-keras. Adik-adiknya yang mungkin yang belum bisa baca, dengar baik-baik yang Kakak Nela baca ya. Kejadian 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, perhatikan adik sekolah minggu. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adik-adik perhatikan di ayatnya yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi adik-adik, di sini Bapak Abraham sudah dijanji sama Tuhan bahwa kamu harus meninggalkan bangsamu, keluargamu dari yang menyembah berhala menjadi menyembah Tuhan. Akhirnya adik-adik apa yang dilakukan Abraham? Abraham meninggalkan segala kekayaannya, meninggalkan segala keluarganya, meninggalkan semua penyembahan berhalanya, dan dia ikut Tuhan adik-adik. Dia mengikut Tuhan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi Abraham bersama dengan keluarganya. Nah adik-adik, namun suatu hari ada suatu bangsa yang benci kepada bangsa Israel, ya. Dia tidak suka sama bangsa Israel karena bangsa Israel ini bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang tuh bahwa Tuhan memberkati. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa keturunan yang diberkati oleh Tuhan melalui janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham. Siapakah kira-kira bangsa yang mau jahat kepada bangsa Israel? Adik-adik, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, sekarang adik-adik buka ya, sama-sama kita buka Alkitabnya dalam Bilangan pasal yang ke-22 ya. Jadi adik-adik, Kakak Nela tidak akan baca, tapi Kakak Nela mau cerita bahwa ada bangsa yang cemburu sama bangsa Israel dan dia berniat ingin mengutuki bangsa Israel ya. Siapakah mereka? Adalah bangsa Moab. Bangsa Moab ini adik-adik adalah bangsa yang menyembah berhala. Dia cemburu sekali adik-adik. Dia cemburu kepada bangsa Israel yang diberkati oleh Tuhan ya. Waktu dia melihat bangsa Israel mengalahkan orang Amori, mereka mempunyai rencana bagaimana ya supaya bangsa Israel ini tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adik, mereka menyusun rencana dengan memanggil seorang. Jadi ada seseorang yang bernama Bileam ya. Adik-adik pernah dengar mungkin ada seorang yang bernama Bileam. Bileam ini adik-adik bukan orang Israel, tetapi seorang tokoh peramal, imam ya, yang terkenal di antara bangsa-bangsa. Jadi adik-adik, ada seseorang yang bernama Bileam. Dia bukan orang Israel, tapi dia dikenal ya, dia terkenal di segala bangsa-bangsa bahwa dia bisa meramal. Jadi dia terkenal kalau dia berkati suatu bangsa akan diberkati. Kalau dia mengutuk suatu bangsa, bangsa itu akan dikutuk. Nah adik-adik, jadi Balak ini punya ide. Bagaimana ya, dia panggil semua para tokoh-tokohnya. Bagaimana kalau kita memanggil Bileam? Mari kita bayar dia. Berapa dia minta Bileam? Kita bayar dia untuk mengutuk bangsa Israel. Nah adik-adik, akhirnya mereka pergi ya. Jadi mereka pergi memanggil, tok 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 ya.
Tak, 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 Bapak Bileam, bisakah Anda mengikut kami pergi ke mau mengutuk bangsa Israel? Langsung Bileam, tapi sebelumnya adik-adik, Bileam ini sudah didatangi oleh Tuhan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Bileam itu saja yang boleh disampaikan, tidak boleh mengeluarkan kutuk. Jadi adik-adik Bileam bilang, percuma saya ikut ya, karena saya hanya menyampaikan pesannya Tuhan. Saya tidak bisa menghina bangsa yang diberkati Tuhan. Akhirnya para tokoh-tokoh ini pulang kembali dengan wajah yang sedih. Aduh, gimana sih ini Bileam? Kenapa dia tidak mau mengikuti Raja Balak? Perintah Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Kenapa dia tidak mau kutuk bangsa Israel? Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Mereka pulang sampai, Rajaku Balak, Bileam tidak mau kutuk bangsa Israel. Dia tidak mau. Kami sudah kasih uang yang banyak, tapi dia tidak mau. Tapi Raja Balak bilang, pergi, sampaikan kepada Bileam. Sampai seisi apapun dia minta akan kuberikan. Yang penting dia mengutuk bangsa Israel. Iya adik-adik, jahatnya ini Balak. Dia tidak tahu kalau orang-orang Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan. Tapi karena dia punya hati yang jahat, dia cemburu, akhirnya dia rela bayar apa saja yang penting bisa mengutuk bangsa Israel. Akhirnya adik-adik, mereka pun datang kepada Bileam, dan Bileam ini karena tergiur ya adik-adik, karena dia tergoda dengan tawaran, dengan uang, dengan setiap harta benda, akhirnya dia pergi. Tapi apa yang terjadi adik-adik di tengah perjalanan ya, dia naik keledai. Keledai ini adalah keledai kesayangan. Siapa sih yang pernah lihat binatang bicara? Ada yang pernah lihat? Kalau kakaknya tidak pernah lihat binatang bicara. Ya, kecuali mungkin binatang yang di toko-toko kasih, itu pun juga manusia yang sebagai pengisi bicaranya. Tapi adik-adik, ajaib, ada binatang yang bisa bicara karena Tuhan yang memakai binatang itu. Nah, kenapa bisa adik-adik? Kenapa bisa binatang itu berbicara? Nah, pada waktu dalam perjalanan Bileam mau pergi bertemu dengan Balak untuk mengutuk bangsa Israel, adik-adik. Tiba-tiba dalam perjalanan ini keledainya tiba-tiba dia menghindar adik-adik. Langsung ini Bileam, kenapa kau keledai? Kenapa kau menghindar? Apakah yang kau membuat? Kenapa kau begini? Biasanya tidak seperti ini. Akhirnya apa dia? Dia pukul kasihan keledainya. Dia pukul, tapi tidak mau ini keledai. Dia tetap bahkan dia kasih baring badannya. Langsung marah ini Bileam, dia pukul 3 kali. Langsung apa yang terjadi adik? Tuhan buka mulutnya si keledai ini. Langsung dia bilang begini ya, adik-adik bisa lihat dalam Bilangan 22 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, Bilangan 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu? Sampai sekarang pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatlah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Artinya ya adik-adik, seandainya ini keledai tidak menghindar, tentu saja Bileam mati. Tapi karena ini keledainya baik hati, akhirnya apa? Dia menolong supaya tuannya tidak mati, oleh karena malaikat yang sudah memegang pedang untuk berusaha untuk membunuh Bileam, karena Bileam mau pergi mengutuk bangsa Israel. Nah adik-adik, di sini kita melihat mengapa Tuhan membuka mulut keledai itu, ya, karena Bileam
tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, ya. Bileam sudah disampaikan sama Tuhan, kamu tidak boleh mengutuk bangsa Israel karena bangsa itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi karena si Bileam ini matre adik-adik, ya, tahu bahasanya matre ya adik-adik, karena cinta uang, cinta harta, dia pergi, dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Hampir saja dia mati. Untung saja dia punya binatang yang baik yang bernama keledai. Jadi adik-adik, dari kisahnya Bileam, Balak, ya, dan keledai di sini, ya, kita belajar bahwa adik-adik sekolah minggu kita tidak boleh sembarang bicara, ya. Adik-adik sekolah minggu sudah ditentukan, Tuhan sudah bilang kepada Bapak Abraham, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk. Nah, kita ini adik-adik adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh saling menghina, ya. Tuhan bilang apa? Tuhan tidak akan mengutuk orang-orang yang diberkati. Jadi adik-adik, mulai sekarang, mulai kita menjaga perkataan kita. Kita tidak boleh mengutuk, kita tidak boleh mengejek, ya. Apalagi Tuhan bilang manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi kalau kamu bilangkan temanmu jelek, arti saja kamu menghina Tuhan. Kan teman kita serupa dengan gambarnya Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mulai hari ini mari kita menjaga perkataan kita. Adik-adik sekolah minggu mau seperti Bileam kah? Mau adik-adik mau seperti anak-anak yang tidak diberkati Tuhan kah? Pasti tidak mau toh. Pasti tidak mau itu. Jadi adik-adik sekolah minggu kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita tidak boleh seperti Raja Balak yang menghina anak-anak Tuhan. Yang mungkin adik-adik selama ini di sekolah ada teman-temannya yang suka ejek. Ih kamu Kristen, ih kamu makan daging babi, ih kamu begini. Adik-adik sekolah minggu tidak boleh marah, tidak boleh menangis, atau adik-adik sekolah minggu tidak boleh kecil hati atau minder. Tapi adik-adik sekolah minggu, biar tapi saya anak yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi jangan sedih, jangan mungkin, kenapa saya mama selalu dijauhi temanku, tidak mau temanku berteman sama saya, kan saya makan daging babi mama, karena saya sipit mataku mama, karena saya orang Kristen. Tidak boleh. Adik-adik sekolah minggu harus bangga, karena adik-adik sekolah minggu punya Tuhan yang luar biasa. Jadi walaupun teman-temanmu menghina kamu, ingat Tuhan bilang barang siapa memberkati kamu diberkati, barang siapa yang mengutuk kamu dia akan dikutuk. Artinya teman-temanmu tidak diberkati. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu jangan berkecil hati, karena kita ini adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Kakak Nila sama guru sekolah minggu diberkati, anak-anak sekolah minggu juga adalah anak-anak sekolah minggu yang diberkati, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kita sudah diberkati sama Tuhan, kita tidak juga boleh tadi kakaknya sudah bilang tidak boleh saling bilang adanya bodoh kah, atau bilangkan temannya bodoh kah, atau jelek, tidak boleh. Kita harus memperkatakan perkataan yang membangun, yang positif. Contohnya apa? Ih kamu pintar, ih adikku pintar, kakakku pintar, ya, supaya apa? Saling memberkati. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai sini. Mari sama-sama kita belajar menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu berani tampil beda, dengan selalu bersyukur sama Tuhan. Walaupun mungkin adik-adik sekolah minggu hanya adik-adik sekolah minggu yang Kristen, percayalah bahwa anak-anak sekolah minggu adalah anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Wow, tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Kakak Nela senang deh jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan tuh senang, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, disayang Tuhan. Kalau sedih dihibur, kalau lagi buat salah diajar supaya jangan buat salah, ditegur sama Tuhan supaya jadi anak yang baik. Kalau lagi butuh apa-apa Tuhan berkati, senang deh. Kakak Nela senang. Kalau kakak Nela senang, adik-adik sekolah minggu juga harus bangga dan senang jadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, ayat hafalannya adik-adik bisa lihat tadi kembali di kitab Kejadian ayatnya yang ke-12, Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-3. Ya, bunyinya, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu saja ya. Jadi tidak usah panjang. Kecuali mungkin kakak-kakak Joshua bisa panjang full, tapi kalau anak-anak David, Samuel cukup saja.
Kejadian 12 ayat 3a. Nah, adik-adik kan harus dihafal ya. Jadi nanti kalau orang tua absen, jadi ada videonya. Kalau tidak sempat mama papa video waktu ibadah, setidaknya video menghafal. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu harus menghafal ya, karena Kakak Nela akan kasih poin tersendiri. Ya, ada berkat daripada Tuhan akan memberkati anak-anak sekolah minggu yang rajin menghafal. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita Kakak Nela mau berdoa buat kalian. Ayo semua angkat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ampuni kalau selama ini mungkin kami sedih, karena mungkin kami selalu dihina, kami selalu diejek. Ampuni kami Tuhan. Seharusnya kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberkati kami. Tuhan, ampuni juga kalau mungkin kami biasa menghina teman kami, mengutuk teman kami. Ampuni kami juga Tuhan. Mulai hari ini kami mau saling memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami sangat diberkati. Haleluya, amin. Oke, sambil pengumuman ya, Kakak Nela mungkin ada yang punya persembahan bisa bawa persembahannya, bisa taruh di amplop, bawa persembahannya ya. Sambil pengumuman Kakak Nela akan mengumumkan bahwa minggu depan kita masih ibadah online seperti biasa. Ayah adik-adik ibadah di rumah ya, tetap setia beribadah. Mungkin Kakak Nela guru sekolah minggu tidak lihat, tapi ada Tuhan yang selalu melihat adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu harus tetap untuk setia beribadah ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau ada yang ulang tahun sepanjang minggu ini, Kakak Nela ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu dan semakin excellent di dalam Tuhan ya. Kakak Nela mengucapkan semakin diberkati oleh Tuhan. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang mungkin sedang ada ujian atau ada yang sedang sakit, Kakak Nela berdoa yang ujian Tuhan berikan kepintaran, bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, sehingga menjadi anak-anak sekolah minggu yang sehat selalu di dalam Tuhan. Itu saja mungkin penyampaian dari Kakak Nela ya. Kembali lagi kalau ada kesaksian bisa hubungi Kakak Nela, nanti kita bisa gabung di ibadah sekolah minggu. Atau mungkin kalau ada yang perpuluhan, bisa juga kirim di rekening sekolah minggu. Oke semuanya, bangkit berdiri ya. Anak sekolah minggu yang sadai, tetap semangat. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo anak-anak sekolah minggumu, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati persembahan kami. Mungkin persembahan kami Tuhan tidak seberapa, tapi kami mau belajar untuk memberi Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka memberi Tuhan, karena kami adalah anak-anak sekolah minggu yang diberkati. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan kami berkenan dan harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati anak-anak sekolah minggumu. Mungkin ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, atau mungkin ada yang membutuhkan pertolongan, Tuhan berkati. Biar anak-anak sekolah minggu semakin diberkati di dalam Tuhan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu El Shaddai, di mana saat ini sedang pembangunan. Tuhan berkati, Tuhan sediakan tukang-tukang bahkan dana yang terbaik, sehingga gereja El Shaddai bisa terbangun, sehingga ada ruangan sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati Bapak Gembala, berkati bersama keluarga, biar selalu senang, diberkati sehat, kuat, menjadi orang tua teladan, sehingga kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap setia, karena kami dibimbing, diarahkan menjadi anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan, rendah hati dan jujur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi orang tua kami yang mungkin pergi bekerja. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, biar orang tua kami tetap selalu diberkati Tuhan, sehingga melalui berkat-berkat orang tua kami juga diberkati berlimpah-limpah
di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Biarlah berkat-Mu terus mengalir, biarlah roh takut Tuhan terus mengalir, kesetiaan itu mengalir Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel Tuhan, itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.